Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Laude Zulfajar, NIM G3IMN 25103, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Universitas Haloleo Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Ibu Dr. Elianti Agus Mukodompit, SE, MSI. Materi yang akan saya bahas berjudul Introduction to Case Analysis and Suggestion for Case Analysis, yang berfokus pada pentingnya analisis studi kasus dalam manajemen strategi sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. Di tengah lingkungan bisnis yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian, organisasi tidak cukup hanya mengandalkan pengamatan atau intuisi semata. Diperlukan kemampuan analisis yang sistematis untuk memahami kondisi organisasi secara menyeluruh, mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta merumuskan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Melalui presentasi ini, kita akan membahas bagaimana analisis studi kasus dapat menjadi alat yang efektif dalam menghubungkan teori dengan praktik, sehingga mampu menghasilkan keputusan strategi yang relevan dan aplikatif bagi organisasi. Selamat mengikuti presentasi ini, semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk memahami permasalahan organisasi berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Berbeda dengan teori yang sering bersifat umum, studi kasus membawa kita pada situasi real yang dihadapi organisasi. Melalui analisis kasus, seorang manajer atau analis dapat mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengevaluasi berbagai alternatif, dan menghasilkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah alasan mengapa studi kasus menjadi bagian penting dalam pembelajaran manajemen strategi, karena pada akhirnya keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak teori yang dikuasai, tapi juga oleh kemampuannya menerapkan teori tersebut dalam situasi yang nyata. Pentingnya memahami organisasi secara menyeluruh. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam analisis organisasi adalah melihat masalah secara parsial atau terpisah, padahal organisasi merupakan sebuah sistem yang saling terhubung. Masalah yang muncul pada satu bagian seringkali merupakan akibat dari faktor yang berasal dari bagian yang lain. Sebagai contoh, ketika laba perusahaan menurun, penyebabnya belum tentu karena pemasaran yang buruk. Bisa jadi biaya produksi terlalu tinggi, teknologi yang digunakan sudah tidak efisien, atau bahkan terjadi perubahan regulasi pemerintah. Karena itu, analisis organisasi harus dilakukan secara holistik atau menyeluruh. Dengan memahami hubungan antar bagian organisasi, keputusan yang dihasilkan akan lebih tepat dan tidak hanya menyelesaikan gejala tetapi juga akar masalahnya. Analisis keuangan sebagai langkah awal sebelum menyusun strategi, seorang analis harus memahami kondisi kesehatan organisasi. Sumber informasi utama untuk melakukan hal tersebut adalah laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran objektif mengenai kinerja organisasi. Melalui analisis keuangan, kita dapat mengetahui apakah perusahaan memperoleh keuntungan, mampu membayar kewajiban, menggunakan aset secara efisien, dan memiliki kemampuan untuk berkembang di masa depan. Dengan kata lain, analisis keuangan menjadi fondasi awal sebelum organisasi menentukan arah strateginya. Karena strategi yang baik harus dibangun di atas kondisi organisasi yang benar-benar dipahami. Kemudian, analisis rasio keuangan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam, digunakan analisis rasio keuangan. Pertama adalah rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kedua adalah rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset yang dimiliki. Dan yang keempat adalah rasio leverage. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam menjalankan operasionalnya. Melalui rasio-rasio tersebut, manajemen dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan kondisi keuangan perusahaan secara lebih rinci. Selain memahami kondisi internal, organisasi juga harus memperhatikan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kendali organisasi, namun memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan strategi. Lingkungan ekonomi mempengaruhi daya beli masyarakat dan biaya operasional perusahaan. Lingkungan politik dan hukum mempengaruhi regulasi dan kebijakan yang harus dipatuhi organisasi. Lingkungan sosial budaya mempengaruhi perilaku konsumen dan perubahan gaya hidup masyarakat. Sedangkan lingkungan teknologi mempengaruhi inovasi, produktivitas, dan efisiensi organisasi. Organisasi yang gagal membaca perubahan lingkungan biasanya akan tertinggal dari pesaingnya. Sebaliknya, organisasi yang mampu mengantisipasi perubahan akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Selanjutnya, model 5 kekuatan Porter.
Michael Porter menjelaskan bahwa lingkungan keuntungan suatu organisasi dipengaruhi oleh struktur industri tempat organisasi tersebut beroperasi. Untuk memahami kondisi persaingan, digunakan model 5 kekuatan Porter. Pertama, persaingan antar perusahaan dalam industri. Semakin tinggi persaingan, maka semakin sulit organisasi memperoleh keuntungan. Kedua, ancaman pendatang baru. Semakin mudah industri dimasuki, maka semakin besar ancaman bagi perusahaan yang sudah ada. Ketiga, ancaman produk substitusi. Produk alternatif dapat mengurangi permintaan terhadap produk utama perusahaan. Keempat, kekuatan tawar pemasok. Pemasok yang kuat dapat memahami harga dan ketersediaan bahan baku. Dan kelima, kekuatan tawar politik. Konsumen yang memiliki banyak pilihan biasanya memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Melalui model ini, organisasi dapat memahami posisi kompetitifnya dalam industri. Dalam manajemen strategi, terdapat alat analisis yang membantu organisasi mengidentifikasi faktor-faktor yang penting yang mempengaruhi keberhasilan strategi. Yang pertama, EVAS digunakan untuk merangkum peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Yang kedua, IVAS digunakan untuk merangkum kekuatan dan kelemahan yang berasal dari lingkungan internal organisasi. Sedangkan yang ketiga, SFAS digunakan untuk mengintegrasikan faktor-faktor internal dan eksternal yang paling strategis. Dengan kata lain, SFAS membantu organisasi menentukan faktor mana yang benar-benar harus menjadi prioritas dalam penyusunan strategi. Kemudian, ada yang disebut strategi audit. Strategi audit merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi organisasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa strategi yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi organisasi dan lingkungannya. Audit strategis mencakup beberapa tahapan utama, mulai dari memahami kondisi organisasi saat ini, mengevaluasi tata kelola perusahaan, menganalisis lingkungan eksternal dan internal, menentukan faktor strategis utama, menyusun alternatif strategi, mengimplementasikan strategi, hingga melakukan evaluasi dan pengendalian. Melalui audit strategis, organisasi dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan penting. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan current situation dan corporate governance. Tahap pertama, audit strategi adalah memahami posisi organisasi saat ini. Organisasi perlu memahami kondisi aktual yang sedang dihadapi sebelum menentukan arah masa depan. Setelah itu, dilakukan evaluasi terhadap corporate governance atau tata kelola perusahaan. Corporate governance berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan efektivitas kepemimpinan. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan stakeholder dan mendukung keberhasilan implementasi strategis. Selanjutnya, strategi faktor analisis dan strategi alternatif. Setelah seluruh faktor diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan faktor yang paling strategis. Tidak semua masalah memiliki tingkat urgensi yang sama. Karena itu, organisasi perlu memprioritaskan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilannya. Selanjutnya, disusun sebagai alternatif strategi. Alternatif ini memberikan pilihan tindakan yang dapat digunakan organisasi dalam mencapai tujuannya. Semakin banyak alternatif yang relevan, maka semakin besar peluang organisasi memilih strategi yang terbaik. Strategi yang baik tidak akan memberikan hasil jika tidak diimplementasikan dengan baik. Karena itu, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan. Implementasi membutuhkan program kerja yang jelas, pembagian tugas yang tegas, sumber daya yang memadai, jadwal pelaksanaan yang terstruktur, serta koordinasi yang efektif. Setelah strategi dijalankan, organisasi harus melakukan evaluasi dan pengendalian. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan strategi berjalan sesuai dengan rencana. Jika ditemukan penyimpangan, organisasi dapat segera melakukan perbaikan. Dengan demikian, strategi tetap relevan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Jurnal pendukung dari materi berikut adalah: berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas strategi yang dirumuskan. Yang lebih penting adalah kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Penelitian tahun 2022 tentang hubungan antar praktik manajemen strategis dan kinerja organisasi menemukan bahwa implementasi strategis menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Kepemimpinan yang efektif, sumber daya yang memadai, budaya organisasi yang mendukung, dan komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam proses implementasi. Sebagai penutup, analisis studi kasus merupakan proses yang sistematis, memahami kondisi organisasi dan menghasilkan keputusan strategis yang tepat. Analisis harus dilakukan secara menyeluruh melalui kajian internal, eksternal, audit strategi, implementasi, serta evaluasi berkelanjutan. Di tengah lingkungan bisnis yang terus berubah, organisasi yang mampu bertahan bukanlah organisasi yang paling besar atau yang paling kuat, melainkan organisasi yang paling cepat belajar, beradaptasi, dan menyesuaikan strateginya terhadap perubahan. Karena dalam manajemen strategi, kemampuan beradaptasi adalah kunci utama keberlanjutan organisasi. Terima kasih. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.